Kan tapi secara syar'i mengakhirkan bayan daripada waktu kitab itu bisa membuat orang sesat. Makanya la yajuzu syar'an. Makanya dibagi-bagi kadang itu secara rinci. La yajuzu sama seperti takhirul bayan an waktu hajah ini. Sebenarnya takhirul bayan an waktu hajah, mazhab Imam Al-Baidawi dalam pembahasan masalah taksis itu beliau mengatakan yajuzu aqlan. Boleh takhirul bayan an waktu hajah. Karena kan Allah itu bebas saja mau menjelaskan kapan kan terserah Allah secara akal kita. Akan tetapi la yajuzu syar'an, akan tetapi secara syariat nggak boleh. Itu karena gimana mungkin suatu perintah nggak ada penjelasannya gimana kita kerjakan sampai lewat waktu mengerjakan. Nggak boleh secara makanya mazhab kita Asy'ariyah sebenarnya takhirul bayan an waqtil hajah itu jaizun aqlan, akan tapi lam yaqa fi'lan, akan tapi tidak pernah terjadi. Nah, jadi itu untuk kemaslahatan kita sebenarnya. Tapi kalau bagi Allah bebas. Jadi kalau kita mengatakan la yajuzu bagi Allah, seakan-akan kita mengatur Tuhan. Karena kan secara akal Allah bebas. Pertanyaan beliau berarti kita pun juga nggak boleh kayak kita juga apa ya sesuatu tapi lebih dari harga itu berarti nggak boleh kan? Apa? Kalau kita nih sebagai manusia, ya sehari-hari lah, gitu. Tiba-tiba misalnya kita di kuliah, tiba-tiba itu ngasih kertas ujian, padahal belum pernah. Belum pernah itu juga kan? Iya, la yajuzu nggak boleh. Kecuali pernah ada syarat sebelumnya nanti kita sistem kuliah di sini tuh nanti tiba-tiba dikasih kata ujian. Kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada kan itu bayan ijmalinya di sana. Makanya apa namanya pendapat ketika ini harus ada bayan ijmali kayak tadi. Sistem kita di sini tiba-tiba nanti bakal dikasih soal untuk ujian. Itu kan bayan ijmali. Tapi waktunya kapan itu nggak tafsir, nggak dijelaskan. Itu bayan ijmali. Makanya supaya kita nggak tersesat, kayak contoh dari tadi. Kalau misalkan suatu kampus kita misalkan Azhar, tiba-tiba itu masuk kasih soal ujian, itu kan boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena ya udah berarti harus dijelaskan dulu di awal. Nanti secara ijmali kita sistem kuliahnya di Azhar ini nanti kalau ujiannya itu secara tiba-tiba mendadak, tapi nggak tahu bisa jadi di bulan Januari, misalnya nggak tahu, itu bayan ijmali. Maka perlu kayak gitu supaya kita nggak tersesat. Karena kalau nggak ada bayan ijmali nanti kita nggak tahu kapan, nggak belajar tiba-tiba ujian, akhirnya rosid. Kalau ada bayan ijmali kayak ini kan ada bayan ijmali, akhirnya kita bisa persiapan. Oh bisa jadi ujian Januari, bisa jadi Februari, bisa jadi April. Udah kita dapat sehingga kita nggak rosid. Itu makanya perlunya bayan ijmali di awal. Ini sesuai mazhab yang ketiga itu. Jadi yang tadi la yajuzu urfan tadi, bukan syar'an yang ya kan tidak di kampus tadi itu. Nah, itulah ya justru urfan. Ya secara urf karena itu kan kerjaan kita di kampus itu bukan syariat dan nggak terpilih biasa. Oke lanjut ya. Udah fresh otak ya. Unek-uneknya udah disampaikan semua. Jadi belajar minhaj itu nggak usah mikirin kenapa doi tadi nggak balas chat, maafkan semua orang yang menyakiti antum, biar minhaj ini bisa masuk. Ya. Kalau di hati antum itu masih ada mikirin orang yang menyakiti antum, doi antum belum balas chat atau kompor di rumah udah dimatiin atau belum, nggak bakal bisa masuk. Makanya harus pikiran itu harus jernih, harus kosong. Baru minhaj itu bisa masuk. Oke, itu tadi masalah masalah nasib atau nasib atau nasab. Jadi Imam Baidawi mengatakan nasab itu waqo' terjadi, waqo' fi'lan. Akan tapi menurut Mu'tazilah Yahudi itu mustahil. Kenapa? Karena kalau Yahudi membolehkan nasakh, berarti dia mengakui dong kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan menasakh Nabi sebelumnya. Kalau emang Yahudi membolehkan nasakh, berarti dia mengakui bahwasanya syariat Nabi Musa itu dinasakh oleh syariat Nabi Muhammad. Makanya mereka mengatakan mustahil nasakh itu. Dia syariat Nabi Musa itu tetap konsisten sampai akhir zaman. Nah, kemudian di sini apa dalil daripada Imam Baidawi mengatakan nasakh itu boleh? Yang pertama, kan hukum Allah itu mengikuti kemaslahatan hamba. Berarti hukum itu berubah dong, sesuai kalau kemaslahatan itu berubah. Nah, berarti boleh dong dinasakh. Kalau bisa jadi pada sekarang maslahatnya begini, tahun depan maslahatnya berbeda, berarti bisa dong dirubah. Itu nasakh. Kemudian dalil yang kedua, wa anna nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabatat fi dalilil qati'. Ini dalil yang kedua ini, wa anna nubuwata. Bahwasanya kenabian Nabi Muhammad itu kan ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Itu ada mujizatnya. Dalil qat'i itu mujizatnya. Kan ini dia kasih paham kepada Yahudi. Kan Nabi Muhammad itu kenabiannya itu sudah ada mujizatnya. Itu dalil qat'i bahwasanya Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Oke. Berarti ada dong nasakh. Karena dia menasakh syariat sebelumnya. Dan kalau kenabian Nabi Muhammad itu sudah ditetapkan secara qat'i,
Berarti ini menunjukkan bahwasanya ada mukjizatnya. Dan mukjizat Nabi Muhammad itu salah satunya itu ada Al-Qur'an. Makanya di sini mengatakan wa qad naqala qaulahu ta'ala, dan mukjizat Nabi Al-Qur'an di sana menukil. Nabi menukil mengatakan firman Allah, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Dalam Al-Qur'an di sini kan ada ayat yang mengatakan nasah. Berarti kalau kenabian Nabi Muhammad itu benar dan Al-Qur'an itu benar, berarti ayat Al-Qur'an ini juga benar. Kalau ayat Al-Qur'an itu benar, berarti ada nasah. Itu cara pendalilannya secara elektronik. Kemudian dalil selanjutnya, saya nggak bakal berpanjang lebar lagi dalam matan. Wa anna Adam alaihissalam kana yuzawwiju banatahu min banihi. Kan dulu Nabi Adam itu kan menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya, disilang kan? Si Habil dengan ini, si siapa satu? Siapa Nabi Adam? Si Qabil dengan yang ini. Itu kan menikahkan antara dua anak kandungnya. Wal'an muharraman ittifaqan. Dan sekarang itu kan diharamkan. Berarti itu ada nasah dong. Dulu boleh menikahkan antara saudara sekandung, sekarang tidak boleh. Ini menunjukkan kepada adanya nasah. Berarti hukum bolehnya menikahi saudara sekandung itu dihapus dengan hukum yang sekarang, itu tidak boleh. Kila kata Al-Qasam, ini bantahan terhadap Imam Al-Biduri, berarti Yahudi. Al-fi'lul wahid la yahsunu wa yaqbah. Satu perbuatan itu dia nggak bisa dikatakan bagus, nggak bisa juga dikatakan jelek. Kan Hasan dan Qobah ini dia kan tanakut. Tahu tanakut? Tanakut itu la yajtami'an wa la yartafi'an. Tanakut itu dua-duanya tidak bisa digabungkan, tidak bisa dua-duanya dihilangkan diganti dengan yang lain, nggak bisa. Itu namanya tanakut. Seperti contohnya al-harakah wa sakana, bergerak dengan diam. Bisa nggak kita gabungkan antara bergerak dengan diam? Nggak bisa. Kalau kita hapus dua-duanya bergerak dengan diam, ada nggak hal lain? Nggak ada. Itu namanya tanakut. Sama seperti Hasan dan Qubah ini, bagus dan jelek itu dia tanakut, nggak bisa digabungkan. Ya jitamian lah, nggak bisa. Ya tapian dihapus juga nggak bisa. Kalau nggak ada bagus dan nggak ada jelek, ada apa dong? Nggak ada. Maka dia tanakut. Berbeda dengan tadot. Itu ada namanya tadot, tanakut sama tadot. Tadot itu la yajtami'an walakin yartafi'an. Tadot itu dia tidak bisa digabung dua-duanya, akan tapi bisa dihapus dua-duanya diganti dengan yang lain. Nah, contohnya tadot itu seperti putih dengan hitam. Putih dengan hitam itu bisa digabung atau tidak? Tidak bisa, putih dengan hitam. Akan tapi kalau kita hapus putih sama hitam, ada nggak warna lain? Ada kuning, ada merah, itu namanya tadot. Itu bedanya tanakut sama tadot. Kalau tanakut la yajtami'an, nggak bisa digabung, wala yartafi'an, nggak bisa dihilangkan dua-duanya. Kalau tadot la yajtami'an, tidak bisa digabung, walakin yartafi'an, bisa dihapus kedua-duanya. Sama seperti wajib dengan haram. Wajib dan haram bisa digabung nggak? Nggak bisa. Akan tapi bisa dihapus nggak dua-duanya? Bisa nggak? Bisa. Akan ada hukum lain selain wajib dan haram. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kata Qasam, Hasan dan Qubah itu dia tanakut, nggak bisa digabung. Nggak bisa satu perbuatan itu dia digabung. Dalam satu perbuatan itu digabung di sana. Ada bagus dan ada buruknya, nggak bisa. Kulna, maka dibantah. Mabniun alal fasid. Jadi kaidah yang antum bangun itu dia mabniun alal fasid, dia fasid, nggak pas. Wa ma'ahaza, akan tapi kita terima kaidah yang kamu berikan itu. Ya, satu perbuatan itu nggak bisa digabung antara baik dan buruknya. Akan tetapi yahtamilu an yahsuna li wahidin aw fi waqtin wahidin wa yaqbahu li akhar aw fi waqtin akhar. Katanya di sini ada tempat kita bisa menggabungkan antara Hasan dan Qubah itu. Di mana bisa jadi sesuatu itu baik bagi satu orang, akan tetapi nggak baik bagi orang lain. Misalkan minum es itu kan satu perbuatan, minum es. Minum es itu bisa baik bagi orang yang yang kehausan, akan tapi baik nggak bagi orang yang pilek? Nggak baik. Kan ini satu perbuatan bisa ada bagus dan buruk. Bisa bagus pada satu orang, bisa jelek pada orang lain. Atau bisa juga sesuatu itu bagus pada satu waktu, jelek juga pada waktu yang
yang lain. Contohnya minum obat. Minum obat ketika antum sakit bagus atau tidak? Bagus. Ketika antum sehat, bagus nggak minum obat? Enggak. Berarti dia bagus pada satu waktu, bagus juga tidak bagus dalam waktu yang lain. Akan tapi satu perbuatan atau tidak? Satu, sama-sama minum obat. Nah, ini kan dibantah. Jadi antum mengatakan hasan dan kubah itu nggak bisa digabungkan dalam satu perbuatan? Enggak, bisa digabungkan. Katanya bisa. Itu bisa jadi satu perbuatan itu bagus bagi satu orang, nggak bagus bagi orang lain. Bisa jadi satu perbuatan itu bagus dalam satu waktu, nggak bagus dalam waktu yang lain. Oke, mau kipul ulama minan naski. Langsung ke syarah. Aqulu kata Imam Misnawi, an-nasku jaizun aklan. Ini kan, nasa itu boleh-boleh saja secara akal. Wa waqi'un sam'an ay syar'an. Dan terjadi secara syar'i. Ada khilafan di ba'dil muslimin, berbeda. Ini ada sebagian muslim mengatakan nasa itu enggak boleh. Waqtaratil yahud ala salah satu firaq. Waqtaratil yahud ala salah satu firaq. Di sini orang Yahudi itu berbeda menjadi tiga firqah, tiga golongan. Yang pertama itu namanya Syamuniyah. Syamuniyah itu mana'u aklan wa sam'an. Jadi Syamuniyah ini dia mencegah, enggak membolehkan adanya nasa itu baik secara akal maupun secara syar'an, secara syar'i. Kemudian wal ananiyah, ada namanya Yahudi itu namanya ananiyah. Ananiyah itu mana'u sam'an pakot. Berarti jaizun aklan, kemudian wil jaiz sam'an atau syar'an. Kemudian wa isawiyah, ada namanya isawiyah itu qalu bi jawazi wuqu'i. Boleh nasa itu terjadi. Wa anna Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad itu lam yansakh syariat Musa. Kata Yahudi yang ini, boleh nasa itu terjadi. Akan tetapi Nabi Muhammad itu enggak menasah syariat Nabi Musa. Kenapa? Bal ba'asa ila Bani Ismail duna Bani Israel. Yaitu diutus untuk Bani Ismail, bukan Bani Israel. Sementara kita Yahudi itu Bani Israel. Seakan-akan dia mengatakan boleh nasah, tetapi ada aja jalannya untuk tidak mengakui Nabi Muhammad. Oke, lanjutlah ke belakang. Qauluhu lana, langsung dalil dari Imam Al-Baidawi. Ayat dalil ala maqulnahu min salasati aujuh. Di sini ada 3 dalil. Al-awwal wa huwa dalilun ala al-jawaz faqat anna hukmullah ta'ala in tabi al-masalih kama huwa mazhabul Mu'tazilah fa yalzimu an yataghayyara bi taghayyuriha. Fa inna naqta'u bi anna al-maslahah qad tataghayyaru bi hasbil awqat kama tataghayyaru bi hasbil ashkhas wa illam yatba'uha falahu ta'ala yaf'ala kaifa yasha wa yahkumu kaifa yurid. Di sini kata Imam Al-Baidawi dalam dalil beliau yang pertama yang membolehkan nasah, kan hukum Allah itu dia mengikuti kemaslahatan dari seorang hamba. Nah, berarti sementara kemaslahatan hamba itu kan berubah-ubah, iya kan? Bisa jadi maslahat sekarang, enggak maslahat nanti, ya kan? Nah, berarti kalau hukum mengikuti kemaslahatan, sementara kemaslahatan itu berubah-ubah, berarti hukum juga berubah, iya kan? Nah, berarti kalau hukum itu berubah karena berubahnya kemaslahatan, maka inilah makna daripada nasakh itu. Karena kan dia berubah kan? Makanya di sini, fa inna naqta'u, maka kita bisa memastikan di annal maslahata, bahwasanya kemaslahatan itu qad tataghayyaru, kadang-kadang dia berubah. Bihasbil awqat, sesuai dengan waktu yang tadi, sama seperti minum obat tadi atau minum es. Kama tataghayyaru bihasbil akhsas, begitu juga dia bisa berubah sesuai dengan perbedaan orang. Wa illam yasbauha, kalau hukum itu tidak mengikuti kemaslahatan, katanya falahu ta'ala, maka bebas bagi Allah ayat ala kaifa yasha, apapun yang dia mau, wa yahkumu kaifa yurid, bebas mau menentukan apa aja. Nah, ini dari yang pertama. Paham dari yang pertama? Oke. Lanjut ke dalil yang kedua. Anna nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabatat bid dalil qati. Kenabian Nabi Muhammad itu kan ditetapkan dengan dalil qati, yaitu mukjizat. Itu dalil qati. Wa qarna qala Rasul, dan Nabi menukil itu lana kepada kita anillahi ta'ala, dari Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan ma nansah min ayatin au nansaha au nunsiha ay nuakhiruha, ini kan nuakhiruha na'ti bi khairin minha au misliha. Wajhu dalalah, bagaimana menjelaskan ayat ini? Anna istidlal bil Quran, kita berdalil dengan menggunakan Al-Quran mutawaqqifun ala subuti nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan bergantung kepada keabsahan daripada kenabian Nabi Muhammad. Kita bisa berdalil dengan Al-Quran itu bergantung dengan keabsahan kenabian Nabi Muhammad. Kemudian
Wa fi qawli nubuwatihi nasikhatun lima qablaha. Adapun Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya, atau mukhassisatan atau dia mentaksis qaulan ulama. Maka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nasah, ada yang mengatakan mentaksis. Jadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu menasah hukum syariat sebelumnya, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mentaksis syariat sebelumnya, bukan menasah. Nah sekarang kalau berdalil dengan Al-Quran itu berpangku pada keabsahan kenabian Nabi Muhammad, maka berarti nasah itu ada. Kenapa? Kalau emang Nabi Muhammad itu benar Nabi dan Al-Quran itu benar mukjizat Nabi Muhammad, dan ayat Al-Quran yang mengatakan manansah min ayatin, berarti itu ayatnya benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nabinya benar. Nah berarti ini menunjukkan bahwasanya ada nasah dalam syariat. Paham? Dari yang kedua? Paham. Oke. Baca nggak ya bawahnya? Atau cukup aja sampai sebutan nggak pusing? Baca? Oke. Nah, saya takut waktunya ini enggak. Wahina izin panakul, kalau begitu kita mengatakan subutuhu alaihi salatu wassalam, keabsahan Nabi Muhammad SAW itu intawaqqafat, jika dia bergantung ala nasakh, terhadap nasakh, faqad hasalal mudda'a, maka sudah terrealisasi dong adanya nasakh itu. Kan kalau Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad itu bergantung pada nasakh, maka sudah terjadi nasakh. Itu apa? Nabi Muhammad kan menasakh syariat sebelumnya, iya kan? Wa illam tatawaqqaf alaihi, maksudnya itu wa illam tatawaqqafun nubuwah, kalau tidak bergantung keabsahan kenabian Nabi Muhammad alaihi ay ala naski fal ayatul lati naqalaha, maka ayat yang dinukil oleh Nabi Muhammad itu tadullu ala jawazi naski, itu yang menunjukkan kepada bolehnya nasakh. Seperti yang saya jelaskan tadi itu. Qala Imam fi tafsirihi wa hadha al-istilal dhaif, kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, berdalil dengan menggunakan ini katanya dhaif, itu lemah. Kenapa? Lianna qalu ta'ala ma nansakh min ayatin jumlah syartiyah. Kan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Kan ada syarat, ada masyhur. Itu kan jumlah syartiyah. Sementara kata Imam Ar-Razi, maknanya di sini itu kan in nansakh, kalau kita menasakh na'ti, maka kita akan mendatangkan penggantinya. Wasidqul mulazamah baina syai'ain la yaqtadi wuqu' ahadihima. Dan untuk membenarkan kemulazamahan antara dua sesuatu itu tidak menghendaki harus terjadi salah satu di antara keduanya. Maksudnya tidak menghendaki terjadi salah satu di antara syarat ataupun masyrut. Bisa jadi salah satunya itu nggak terjadi. Misalkan contohnya mengatakan kalau ada yang datang bukain pintu. Kalau ada yang datang bukain pintu. Bisa jadi nggak ada yang datang. Atau bisa jadi ada yang datang akan tapi nggak dibukain pintu. Iya kan? Bisa jadi kayak gitu. Nah, kemudian wala sihata wuhi, dan tidak mesti juga terjadi kedua-duanya antara syarat dengan masyrut itu. Contohnya seperti dalam firman Allah yang mengatakan lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kan ini ada jumlah syartiyah. Ya. Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka niscaya dua-duanya akan rusak. Ada nggak Tuhan selain Allah? Nggak ada, berarti nggak ada dong. Apa namanya? Apa? Kerusakan. Ada nggak kerusakan? Ada. Berarti syarat maupun masyrut di sini nggak ada dua-duanya. Iya kan? Nah makanya di sini kata Imam Al-Baidawi berdalil dengan yang tadi itu dia dhaif. Kenapa? Dengan ayat itu. Kenapa? Karena jumlah syartiyah itu nggak mesti, bisa jadi nggak ada salah satunya, bisa jadi nggak ada nasakh. Meskipun ada kata nansakh nanti, bisa jadi nggak ada nasakh gitu. Dan jumlah syartiyah itu bisa jadi juga nggak ada kedua-duanya, nggak ada syarat, nggak ada masyrut, seperti dalam ayat yang tadi laukana fihi ma'alihatun itu. Maka di sini seakan-akan Imam Ar-Razi mengatakan kalau antum berdalil dengan ayat manansakh min ayatin aw nunsiha itu sebagai dalil adanya nasakh, sementara jumlah syartiyah itu bisa jadi nggak ada salah satu di antara keduanya, antara syarat ataupun masyrut. Bisa jadi di sini itu nggak ada nasakh. Atau bisa jadi ada nasakh tapi nggak didatangkan penggantinya. Makanya berdalil dengan adanya nasakh dengan ayat yang tadi itu agak lemah. Akan tapi dia nggak mengatakan batil, akan itu cuma lemah doang. Kan dibantah dengan ilmu nahwu, itu dengan jumlah asyartiyah. Oke.
Perjupolu besar. Langsung ke dalil sadis saja. Dalil yang ketiga, dalil sadis. Walam yazkuruhu fil hasil, tidak disebutkan dalam kitab Al-Hasil. Al-Hasil itu kitab Imam Tajuddin Al-Armawi. Jadi Al-Mahsul itu kan ringkasan daripada dua kitab yang dihafal oleh Imam Ar-Razi. Itu Mustasfa sama Al-Mu'tamad. Itu diringkas menjadi Al-Hasil. Kemudian Al-Hasil itu diringkas menjadi dua-duanya diringkas menjadi Al-Mahsul. Al-Mahsul diringkas sama Al-Hasil. Al-Hasil menjadi Al-Minhaj. Itu sampai datang Minhaj kita ini. Makanya dalam thariqah mutakalimin terutama kita jumhur atau Syafi'iyah itu ada dua madrasah. Satu madrasah itu Ar-Razi yang ini Baidawi, satunya madrasah Al-Amidi. Itu kitab Al-Ihkam. Dalam S2 kalian belajar dua madrasah itu sekaligus. Kalau S1 belajar satu madrasah doang, madrasah Ar-Razi. Kalau S2 ambil usul fikih, itu belajar dua madrasah. Madrasah Ar-Razi sama madrasah Al-Amidi. Oke. Anak Adam alaihissalam karena yuzawwijul ukhta minal akhi ittifaqan. Semua orang sepakat bahwasanya Nabi Adam itu kan menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya. Wa huwal an muharraman ittifaqan, dan sekarang itu diharamkan. Hakaza qarrahul imam. Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya nasakh. Wa fihi nazar min wajhain, tapi perlu dikritisi di dalam dua wajah dari ini. Yang pertama kritisinya, la nusallim anna tazwija kana bi wahyin min Allah taala. Kita enggak terima bahwasanya Nabi Adam itu menikahkan anak perempuan dengan anak laki itu karena ada wahyu dari Allah. Sementara nasa itu kan hukum syar'i. Bal yajuz, akan tapi boleh saja ayyakuna bimuqtadal ibahatil asliyah. Bisa jadi karena emang asalnya menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan kandung itu hukumnya boleh, asalnya boleh. Karena dia mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah atau al-aslu bara'atul asliyah. Nah, berarti di sini kenapa Nabi Adam itu menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuannya itu bukan karena Allah perintahkan, bukan. Akan tapi karena emang asalnya hukumnya boleh, asalnya boleh gitu. Sehingga kalau datang hukum baru yang mengatakan bahwasanya nggak boleh menikahkan anak laki-laki dengan anak perempuan kandung, itu berarti bukan nasakh. Kenapa? Karena sebelumnya itu bukan wahyu, akan tapi cuma baru atur asliyah doang. Sehingga kalau datang hukum baru, berarti di sana laisa binaskin, itu bukan nasakh. Karena nasakh itu kan rafuhu min syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutarafin anhu, harus sama-sama syar'i. Kalau bara'atul asliyah itu bukan hukum syar'i, bukan wahyu. Maka di sini nggak ada nasakh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asani ma zakarahu fil mahsul wa huwa annahu yajuzu an yakuna qad syar'a zalika li Adam. Nah, bisa jadi menikahkan anak laki-laki dan perempuan itu sudah disyariatkan kepada Nabi Adam. Oke, disyariatkan. Akan tetapi ila ghayatin ma'lumah, akan tapi sampai batas waktu tertentu. Misalkan, wahai Adam, kamu boleh menikahkan si Habil dengan ini, si Qabil dengan ini, dengan saudara perempuannya, akan tetapi sampai batas waktu tertentu nanti. Kalau sudah batas waktu tertentu nggak boleh lagi. Nah, misalkan kayak gitu. Au wa huwa zuhuru syariatin ukhra. Ini batas waktu tertentu itu bisa jadi dengan adanya syariat yang baru, misalkan nggak dibolehkan gitu. Atau kasratun nasal, atau sudah banyak keturunan, berarti ya udah nggak boleh lagi menikahkan antara saudara kandung. Au ghairi zalika, atau selain daripada yang demikian itu. Wa qad taqaddam anna hadza la yakunu nasqan, maka ini bukan nasakh. Kenapa? Karena perintahnya kan itu sampai batas waktu tertentu. Berarti kalau sudah selesai batas waktunya, kemudian datang larangan untuk menikahkan antara saudara kandung, berarti di sana perintah larangan itu bukan menasakh hukum sebelumnya, karena hukum sebelumnya itu sudah nggak berlaku. Berarti ini hukum baru. Berarti dia nggak menghapus hukum sebelumnya. Yang sebelumnya itu sudah hilang dengan sendirinya, bukan dengan nasakh yang datang belakangan. Paham maksudnya? Pada paham nggak? Semoga dia paham. Saya itu selalu ragu kalau nanya paham. Hah? Oh, ya malgi diujarkan, tapi ilmu nggak bisa. Ya. Oke. Yang malgi kasih tahu kan, tidak saya ini nggak terlalu banyak. Nggak ada lagi. Qauluhu qila, ini kan bantahan daripada qasam. Oh ini, oh ya dimalgi nggak usah dibaca. Qila al-fi'lul wahid, satu pekerjaan la yakunu hasanan wa la yakunu qabhan. Itu kan katanya.
Istadal al-mani bi anna al-amra bi syai'in, perintah terhadap sesuatu yang tadi an yakuna hasanah. Kan kalau diperintahkan berarti dia bagus dong. Kalau syariat memerintahkan kita dengan sesuatu perintah, bagus atau tidak? Bagus. Wa nahyu anhu yang tadi an yakuna qabihan. Kalau kita dilarang oleh syariat berarti itu menunjukkan sesuatu itu jelek. Wal fi'lul wahid, dan satu perbuatan la yakunu hasanan qabihan. Gak bisa dia itu bagus satu sisi, jelek dalam sisi lain. Satu perbuatan gak bisa dia bagus satu sisi, jelek di sisi lain, gak bisa, kata Al-Qasam. Kenapa? Listihalati ijtima'i tiddain, karena mustahil untuk terkumpulnya dua ad-din, dua yang bertentangan. Kan sudah saya jelaskan tadi antara tanaqud sama tadad. Fala yakunu ma'muran bihi, maka berarti di sini dia itu tidak diperintahkan, manhiyan anhu, dan tidak juga dilarang. Berarti pekerjaan yang saat itu nggak mungkin terkumpul di sana. Ada perintah, ada larangan. Sementara perintah dan larangan itu kan dia tanaqud, bertentangan. Nggak bisa digabung, nggak bisa juga dihilangkan duanya. Berbeda dengan wajib sama haram. Wajib sama haram itu nggak tanaqud, akan tapi dia tadad, bukan tanaqud. Karena ada penggantinya, itu bisa mubah, bisa mandub dan sebagainya. Wajib al-musannif, dan menjawab oleh musannif di sini, bi anna haza, dalil kamu ini mabniun alal fasid, ini fasid. Wa huwa tahsin wa taqbih aqli, ini bagus dan jelek itu menurut akal doang, sandarannya akal. Fa yakunu aidon fasidan, maka dia fasid juga. Karena la majala lil aqli di haza, tidak ada ruang lingkup dalam akal dalam masalah ini. Akan tapi ini mutazilah. Misalkan boleh-boleh saja, atau misalkan orang lain. Wa ma haza, oke, kita terima kaidah kamu ini mengatakan bahwasanya sesuatu satu perbuatan itu nggak bisa jelek satu sisi, nggak bisa bagus di sisi yang lain. Kita terima. Wa ma taslimi hasil kaidah, kita terima kaidah ini. Fala istihalah, tidak mustahil. Akan tapi tidak mustahil. Kita terima, akan tapi tidak mustahil. Antum mengatakan mustahil, akan tapi tidak mustahil. Bagaimana? Yahtamilu an yahsinal fi'lu li syakhsin wa yaqbahu li syakhsin akhar. Karena bisa jadi satu perbuatan itu bagus bagi satu orang, akan tapi jelek bagi orang lain. Sama seperti minum air es tadi, bagus bagi orang yang kehausan, dehidrasi, akan tapi jelek bagi orang yang pilek. Nah, gitu. Bisa juga awya sunul fi'lu fi waqtin, sesuatu itu bagus pada satu waktu, akan tapi wayak bahu fi waqtin akhar, jelek pada waktu yang lain. Seperti contoh minum obat yang tadi. Minum obat ketika sakit bagus, akan tapi minum obat ketika sehat itu tidak bagus. Maka ini satu perbuatan kan, akan tapi ada bagus dan jelek dalam satu perbuatan. Oke, selesai. Mau sholat dulu? Kita rehat dulu ya, rehat sejenak. Jernihkan pikiran dengan sholat. Ya Rob, harusnya bisa. Sambil doa nanti ya Allah maafkan aku dalam minhaj ini. Baik teman-teman, habis ini kita istirahat dulu sebentar sholat. Yang mau wudhu, yang badan akan silakan duluan wudhu ya, di samping sini. Silakan. Nanti kita sholatnya di sini. Sekarang nanti. Udah pada wudhu? Udah. Kita lanjut ya. Udah pikirannya udah kosong. Sudah. Mau makan aja nggak apa-apa. Akan tapi jangan menghalangi untuk Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua daripada nasakh. Itu al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Udah ketemu? Al-mas'alatu tsaniyah naskhu ba'dil Qur'an bi ba'din. Sekarang kita bahas apakah boleh sebagian Al-Qur'an itu dihapus dengan Al-Qur'an yang lain. Itu yang jadi pembahasan kita. Kan nasakh itu naskul, itu menghapus. Boleh nggak kita hapus sebagian Al-Quran itu, entah hukum ataupun lafaznya, dengan ayat yang lain? Boleh nggak? Itu yang jadi pembahasan. Qala Imam Al-Ghazali as-saniyatu ay al-mas'alatu tsaniyah yajuzu nasxu ba'dil Qur'an bi ba'din. Berarti mazhab daripada Imam Al-Ghazali di sini, masalah nasakh Quran itu boleh.
yajuzu nasxu ba'dil Qur'an bi ba'din. Boleh kita hapus sebagian ayat Al-Qur'an itu dengan ayat yang lain. Wa mana'a Abu Muslim Al-Asfahani. Di sini enggak membolehkan oleh Abu Muslim Al-Asfahani. Berarti dalam masalah nasxu ba'dil Qur'an bi ba'din di sini ada dua mazhab, dua pendapat. Yang pertama itu Al-Imam Al-Musannif itu mengatakan yajuzu. Kemudian yang kedua Abu Muslim Al-Asfahani itu mengatakan la yajuzu, ay mana. Nah, sekarang apa dalil daripada Imam Al-Baydawi yang mengatakan yajuzu nasxu ba'dil Qur'an bi ba'din? Lana, dalil daripada Imam Al-Baydawi di sini anna qaulahu ta'ala, ini firman Allah yang mengatakan mata'an ilal hauli. Ini kan dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli bil ikhraj. Jadi istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah mata'an ilal haul. Itu menunggu selama satu tahun. Masa iddahnya 1 tahun di ayat ini. Akan tetapi ayat ini hukumnya, kalau tulisannya nggak dihapus, masih ada dalam Al-Quran kan, hukumnya dihapus, nggak berlaku lagi hukumnya. Itu dengan ayat apa? Nusikhat biqaulihi ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Itu ayat mengatakan wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang awalnya perempuan itu masa iddahnya kalau ditinggal meninggal oleh suaminya itu 1 tahun, hukumnya dihapus, nggak berlaku lagi 1 tahun. Akan tetapi berubah menjadi 4 bulan 10 hari. Berarti iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Yang setahun sudah nggak berlaku, sudah dihapus. Nah sekarang qala, berarti kila, ini berarti bantahan dari Abu Muslim Al-Asfahani yang mengatakan nggak boleh Al-Quran itu dihapus dengan ayat yang lain. Satu ayat dihapus dengan ayat yang lain. Apa kata beliau? Berarti kalau nggak boleh, berarti beliau masih memakai dong ayat yang mata'an ilal haul. Berarti dua-duanya dipakai, karena kan nggak boleh dihapus. Berarti Abu Muslim Al-Asfahani di sini memakai 2 ayat tersebut. Sekarang apa komentar beliau? Qala qad ta'taddul hamil bihi. Katanya kadang-kadang perempuan yang hamil itu beriddah dengan mata'an ilal haul. Perempuan yang hamil itu kadang-kadang beriddah dengan 1 tahun. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mata'an ilal haul itu enggak dinasakh, enggak dihapus, akan tapi masih berlaku. Kapan? Itu ketika perempuan hamil itu beriddah dengan 1 tahun. Kan ada yang hamil 1 tahun kan? Ada. Kan kadang-kadang ada yang pakai ayat itu. Nah, karena ada yang pakai, berarti hukumnya enggak dihapus. Itu kata Abu Muslim Al-Asfahani. Qulna, apa jawaban daripada Imam Al-Baydawi? La, tidak begitu. Bal bil hamli. Akan tetapi perempuan yang hamil itu iddahnya bukan menggunakan 1 tahun. Akan tetapi iddahnya itu adalah dengan wada'il hamil. Itu dengan melahirkan. Jadi perempuan kalau dia hamil itu iddahnya bukan 1 tahun. Akan tetapi iddahnya itu sudah pasti sampai dia melahirkan. Makanya wa khususiyatu sanah, maka mengkhususkan kata sanah mata'an pada ayat itu lagi sia-sia. Nah makanya karena sia-sia berarti ayat itu dihapus, nggak dipakai lagi hukumnya. Kenapa? Karena orang hamil itu masa iddahnya itu sampai dia melahirkan, bukan 1 tahun. Antum mengklaim bahwasanya mata'an ilal haul itu tetap dipakai sama orang hamil. Tidak begitu kata Imam Baydawi. Akan tetapi orang hamil itu masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Entah dia melahirkan setelah 6 bulan, atau melahirkan setelah 8 bulan, atau 1 tahun, atau 4 tahun. Enggak mesti 1 tahun. Maka menghususkan 1 tahun itu lagi sia-sia. Karena orang hamil itu enggak semuanya 1 tahun, ya kan? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa aidon, dan juga ini dalil boleh menasakh sebagian yang lain. Taqdimus shadaqati ala najwa rasul wajaba biqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini ayatnya. Jadi ayatnya di sini, ini ayat ini asbabun nuzul. Jadi dulu ketika masa Nabi itu banyak sekali orang-orang munafik itu yang sengaja ngobrol dengan Nabi. Kenapa mereka sengaja ngobrol dengan Nabi? Dengan tujuan supaya kelihatan kayak orang baik. Wah ini keren, orang ini selalu ngobrol sama Nabi, wah selalu dekat dengan Nabi, kayak gitu. Itu tujuan mereka kayak gitu supaya dilihat orang baik sama orang lain, karena selalu ngobrol sama Nabi. Contohnya sama kayak kita sekarang, misalkan kita sengaja misalkan
ngobrol sama Syekh, terus suruh teman di belakang fotoin nanti ya ketika saya ini ngobrol sama Syekh gitu. Ya saya upload nanti di IG atau apa. Itu masalah niat, tapi kan kita nahkum bisawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hukum yang zahir aja. Oh ya udah dia ngobrol sama Syekh. Masalah dia hatinya, niatnya riya, munafik dan sebagainya itu urusan dia dengan Tuhan. Contohnya misalkan ada yang kayak gitu, sengaja dia ngobrol dengan Syekh. Misalkan ketika selesai dars, maju ke depan ngobrol dengan Syekh, nanti ketika aku ngobrol kalau foto ya gitu. Jadi foto profil nanti di IG atau di Facebook dan sebagainya. Nah berarti kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu sengaja ngobrol dengan orang penting dengan tujuan biar dilihat baik oleh orang lain, maka orang munafik kayak gitu juga sama Nabi. Jadi mereka itu sengaja ngobrol dengan Nabi, sengaja melakukan najwa. Najwa itu pembicaraan rahasia, supaya beliau itu lihat sama orang, wah si Fulan ini dia selalu ngobrol sama Nabi, wah keren, berarti dia orang baik, berarti dia interview sama Nabi kayak gitu. Akan tetapi Allah tahu akal busuk orang munafik. Nah makanya turunlah ayat ini. Apa kata ayatnya? Innal ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kamu mau melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi, maka harus sedekah dulu, baru boleh. Ketika turun ayat ini, nggak ada itu yang melakukan najwa dengan Nabi, karena mereka memang tujuannya munafik kan. Ketika disuruh sedekah dulu untuk melakukan pembicaraan dengan Nabi, nggak ada cara munafik, maka kelihatan akhirnya kemunafikan mereka. Yang melakukannya sedekah itu cuma satu doang, itu Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali yang melakukan sedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi. Nah kemudian awalnya wajib bersedekah sebelum kita melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi. Setelah terungkap siapa saja yang munafik, nah maka turunlah ayat yang menasaknya. Itu pada selanjutnya mengatakan fa islam taf'alu wa taballahu alaikum. Jadi kalau kamu sudah mengerjakan, Allah sudah mengampuni, berarti sudah dihapus hukum wajib untuk bersedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ayat itu dihapus dengan ayat yang lain hukumnya. Akan tapi dalil ini dibantah sama Imam Abu Muslim Al-Asfahani. Apa kata beliau? Qala zala li zawali sababihi. Wajibnya bersedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi itu hilang bukan karena ayat itu, ayat yang fa Islam taf'al itu bukan. Akan tapi dia hilang karena hilang sebabnya. Jadi kan ayat itu turun karena sebab mau menampakkan siapa yang munafik. Ketika sudah nampak siapa saja yang munafik, maka ayat itu dihapus. Ayat itu dihapus karena orang-orang itu sebabnya itu sudah kelihatan sebab turunnya. Bukan karena ayat fa Islam taf'alu wa taballu alaikum, bukan karena itu. Nah, maka ini bukan menunjukkan bahwasanya, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menasakh Al-Qur'an yang lain. Paham maksudnya? Kan sebabnya di sini wa tamyiz bainal munafiq wa ghairihi. Tujuan diwajibkan sedekah sebelum bernajwa itu adalah untuk membedakan mana orang munafik dan mana yang tidak munafik. Setelah kelihatan siapa yang munafik dan tidak munafik, itu udah hukumnya dihapus. Bukan dihapus dengan ayat yang lain, tapi dia terhapus sendiri karena sebabnya sudah hilang. Ini nggak ada nasah antara ayat dengan ayat yang lain. Ini kata Abu Muslim Al-Asfahani. Qulna, akan tapi dijawab oleh Imam Al-Badawi. Zala kaifakan, kata Imam Badawi. Ya udah bebas, mau dihapus kayak gimana aja, intinya dihapus, gitu kan? Itu kata Imam Al-Badawi. Zala kaifakan, entah dia itu sawan karena biza wali sababihi au bighairihi. Entah itu dihapus karena sebabnya hilang atau dengan yang lain, intinya dia dihapus. Itu kata Imam Al-Badawi. Kemudian ihtajja, kalau ada kata ihtajja itu berarti itu dalil daripada qasam, bukan dalil Imam Badawi. Karena kalau dalil Imam Badawi itu pakai lana, bukan pakai ihtajja atau istadallah, lana. Ihtajja biqouli ta'ala la ya'tihil batil. Kalau emang ada nasah antara satu ayat dengan ayat yang lain, terus bagaimana dengan ayat ini? Kata Qasam, la ya'tihi al-batil. La ya'ti itu Al-Quran. Jadi la ya'ti Al-Quran, Al-Quran itu tidak bisa mendatangkan sesuatu padanya itu al-batil, sesuatu yang batil. Sementara kalau satu ayat bisa menasah yang lain, berarti ayat yang dinasah itu batil dong, gitu kan? Ya. Apa jawaban daripada Imam Badawi? Qulna ad-dhamir lil majmu.
domir ha itu Al-Quran itu la ya'tihil majmu'ul Quran. Jadi tidak semua Al-Quran itu boleh dinasakh. Akan tapi kalau sebagian boleh. Tetapi kalau semuanya nggak boleh, sepakat ijma bahwasanya nggak boleh menghapus Al-Quran keseluruhan. Tetapi kalau sebagian itu boleh. Maka ya'tihi itu limajmu'il Quran, bukan libadil Quran. Aqulu, maka di sini langsung salahnya mudah ini kan, nggak sepusing yang pertama tadi. Aqulu la yajuzu nasku jamil Quran ittifaqan, ini kan nggak boleh kita menasakh semua Al-Quran itu ittifaqan. Kama qala Abdul Mansur wa asyara ilaihi musannif fi akhir masalah. Wa yajuzu nasku batihi, tetapi boleh kita nasakh sebagian, enggak semua. Khilafan dari Muslim al-Asfahani kama naqalahu anhu Imam Al-Bukhari. Kemudian udah langsung aja wa istadalla al-musannif. Wa istadalla al-musannif biwajhain. Di sini Imam Bukhari berdalil dengan dua dalil. Ahaduha anna Allah Ta'ala amara allati tawaffa anha zawjuha bil i'tidal bihaul. Allah di ayat ini merintahkan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu untuk menunggu masa idahnya itu selama satu tahun. Faqala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli wa iqad. Summa nasakha zalika. Kemudian ayat ini terhapus. Biqauli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. I'tarada Abu Muslim faqala al-i'tidad bil hauli lam yunsakh. Beriddah dengan 1 tahun itu enggak dihapus, siapa bilang dihapus? Enggak dihapus dengan ayat yang kedua itu, enggak. Bal khussiso, akan tapi ditaksis. Taksis itu kan mengeluarkan sebagian dari yang umum, itu namanya taksis, dari bahasa yang kedua. Wazalika li'annal hamla, kenapa dia ditaksis bukan dihapus? Karena haul itu masih berlaku di sana hukumnya. Di mana itu bagi orang hamil. Li'annal hamla, karena orang hamil qad yanqusu haulan, kadang-kadang mereka itu menunggu selama satu tahun. Fata'taddul hamil bihi, maka orang hamil itu beridah dengan ayat itu yang 1 tahun. Berarti ayat itu enggak dihapus, berarti hukumnya masih bisa berlaku bagi orang hamil yang hamilnya 1 tahun doang. Nah, kemudian wal jawab anhu, apa jawaban daripada Imam? Anna la nusallim anna al-hamil ta'tadu bisana. Kita enggak terima bahwasanya orang hamil itu beridah dengan 1 tahun. Bal innama ta'tadu biwad'il hamli. Akan tapi mereka itu masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan, bukan 1 tahun. Sawaun hasala li sanatin, entah dia melahirkan itu 1 tahun, atau aqalli atau kurang dari 1 tahun, atau aksar atau lebih daripada 1 tahun. Wa khususiyatu sana, dan mengkhususkan sana pada lafaz al-mata'an ilal haul di sana lagin sia-sia jadinya. La i'tibaru bihi, dan sia-sia itu muhalal Allah. Maka ini berarti hukumnya memang dihapus. Asani, yang kedua, annahu ta'ala aujaba ala man arada an yunaji Rasul sallallahu alaihi wasallam taqdima sedekah. Di sini Allah mewajibkan untuk orang yang ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi untuk bersedekah dulu. Ini dalam firman Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Tsumma nusikha, min ayat ini dihapus. Biqauli ta'ala fa izlam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Qala Abu Muslim, salah zalika, hilang wajibnya untuk bersedekah sebelum najwa itu lizawali sababil ijab, karena hilang sebab diwajibkan. Itu apa sebabnya diwajibkan? Wa huwa at-tamyiz bainal munafiq wa ghairihi. Itu diwajibkan sedekah sebelum bernajwa itu untuk membedakan antara orang munafik dan yang tidak munafik. Ketika sudah ketahuan mana munafik dan tidak munafik, ya udah ayatnya langsung hilang, wajibnya itu langsung hilang. Bukan hilang disebabkan karena ayat fa izlam taf'alu. Idzal mu'min yang tasil, orang mukmin dia mengerjakan, wal munafik yukhalif, itu tidak mengerjakan. Falamma hasala tamyiz saqatal wujub. Ketika sudah kelihatan perbedaan mana muslim mukmin sejati mana munafik, maka saqatal wujub, maka gugurlah wajib untuk bersedekah sebelum berbicara dengan Nabi. Wajib al-musannif tab'an hasil bi annal muda'a, yang dituntut itu kan zawalul wujub pada subuti. Intinya hilang wajibnya itu sebelumnya wajib, intinya hilang.
Sawaun kana li zawali sababihi, entah itu karena hilang sebabnya, amlam yakun, atau karena tidak hilang sebabnya. Lianna ma'na naskho, karena makna daripada nasa itu waqad sabata zalika huna. Sudah ditetapkan di sini. Akan tetapi jawaban ini bisa ditolak dengan beberapa perkara, kata Imam Al-Isnawi. Minha, diantaranya annahu munaqidun lima zakarahu ba'da zalika. Ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Baidawi. Fa innahu istadalla, beliau berdalil ala anna al-ijma' la yunsahu al-qiyas. Bukan, anna al-ijma' la yansahu al-qiyas. Bahwasanya ijma' itu tidak bisa menasah al-qiyas. Biqaulihi wa ammal qiyas fa li zawalihi bi zawali syartihi faqtadu anna hadza laisa binaskin. Jadi dalam pembahasan qiyas, Imam Al-Baidawi itu mengatakan qiyas itu tidak bisa dinasah dengan menggunakan ijma'. Kenapa qiyas tidak bisa dinasah dengan menggunakan ijma'? Karena qiyas itu kan ada ilatnya, makanya ada qiyas. Yang paling penting dalam syarat qiyas itu ilat, atau rukun qiyas itu ilat. Katanya ketika ilat, alasan daripada qiyas itu hilang, maka hilang juga hukumnya. Maka dia nggak bisa dinasah dengan menggunakan ijma'. Loh, kok di sini beliau mengatakan Kok di sini mengatakan entah intinya hilang, maka itu nasah. Loh, kok di qiyas itu mengatakan bukan nasah? Ini kan Imam Baidawi gak konsisten. Di sini pembahasan nasah, beliau mengatakan sesuatu yang hilang sebabnya, maka hilang disebut nasah. Akan tapi dalam pembahasan qiyas, dia itu hilang sebabnya atau hilang ilatnya, dia disebut nasah. Ini kan gak konsisten Imam Baidawi di sini. Maka dikritisi sama Imam Al-Isnawi. Asani yang kedua, ini kritisi yang kedua. Asani anna mazala bizawali illatin, sesuatu yang hilang hukumnya karena hilang ilatnya, yumkinu auduha, bisa jadi kan ilatnya itu kembali lagi, hukumnya kembali lagi, bisa jadi kayak gitu. La yuqalu fihi innahu nasrun, nggak bisa kita katakan dia itu dinasah, nggak bisa. Bisa jadi kan nanti ada lagi orang munafik, lagi kan berlaku ayat itu, bisa jadi kan. Jangan katakan dia dinasah, kalau dinasah berarti nggak berlaku selamanya gitu. Bal masyru'iyatuhu baqiyatun, akan tapi syariatnya itu tetap hatta yaudu inda audillah, sampai yaitu kembali hukumnya ketika ilatnya kembali. Ini bantahan yang kedua. Gak bisa kita katakan pada ayat itu dia dinasah. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika orang munafik itu muncul lagi, bisa jadi wajib sedekah itu diwajibkan lagi. Sementara kalau kita mengatakan ayat itu dinasah secara menyeluruh, berarti nggak boleh kembali lagi dong, iya kan? Akan tapi yang dipandang di sana itu ilatnya, itu sebabnya. Paham maksudnya di sini? Asalis yang ketiga, annahu in arada tamyiz Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa batil. Katanya kalau yang diinginkan oleh ayat itu membedakan antara orang munafik dan orang mukmin bagi Nabi, itu batil. Enggak cocok, enggak sah. Kenapa? Li'annahu, karena Nabi kana ya'lamu ayyanahu. Karena Nabi tahu mana yang munafik, mana yang tidak. Nabi tahu. Berarti ayat ini enggak berlaku bagi Nabi. Hatta sammahu bi sahibi sirrihi Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga Nabi tahu si Hudzaifah ibn Yaman itu. Ada di hamisnya itu kalau di itu. Jadi Nabi tahu apa yang bakal terjadi, yang sudah terjadi terhadap Hudzaifah ibn Yaman dan apa yang akan terjadi. Nabi tahu. Begitu juga dengan cucu beliau kan, Husain Hasan, Ali, beliau juga tahu semua yang akan terjadi nanti terhadap Hasan dan Husain kan. Makanya Nabi itu tahu, maka nggak berlaku ayat ini bagi Nabi untuk membedakan. Kenapa? Karena Nabi sudah tahu jiwa para sahabat, sudah tahu nanti sahabat ini matinya kayak gimana, itu Nabi sudah tahu di sana. Makanya batil kalau untuk Nabi. Wa in arada tamyiz sahabat, tetapi kalau yang diinginkan itu adalah sahabat bisa membedakan mana yang munafik dan mana yang tidak, pada wazawalihi an ummamu, maka menuntut hilangnya itu, hilang sebabnya itu, maka tercegah. Kenapa? Bal istamarra ila wafati Rasulullah SAW. Karena orang munafik itu kan tetap ada sampai Nabi meninggal. Iya kan? Orang munafik tetap ada kan? Tetap ada. Nah, makanya wajib imam di sini imam menjawab oleh Imam Ar-Razi. Di annahu law kana kama qol, seandainya sebagaimana yang kamu katakan itu hilang sebabnya, lakana man lam yatasaddaq yakunu munafiqan. Kalau antum mengatakan dia hilang karena hilang sebabnya, berarti yang tidak bersedekah orang munafik dong. Iya kan? Sementara yang bersedekah itu cuma Ali doang.
Berarti ya Ali doang atau yang mukmin? Selain daripada Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman itu munafik dong. Kalau antum mengatakan itu hilang karena hilang sebabnya, berarti udah kelihatan mana munafik mana tidak. Akan tapi yang bersedekah cuma Ali doang. Berarti Ali doang yang kelihatan nggak munafik. Selain Ali berarti munafik. Benar nggak kayak gitu? Ya. Selain Ali munafik nggak? Enggak. Selain Ali itu nggak munafik. Makanya di sini katanya wa huwa batilun, maka itu batal karena selain Ali nggak munafik, bukan Ali doang yang mukmin sejati. Faqad ruwiya annahu lam yatasaddaq bi Ali radhiyallahu anhu. Wa fihi nazar. Maka ini jawaban daripada imam ini perlu dibantah Imam Al-Razi. Kata Imam Misnawi, fa inna adama shadaqah, bisa jadi yang lain itu tidak bersedekah seperti Ali, qad yakunu li adami najwa, karena mereka emang nggak mau melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi. Nggak ada hajat beliau untuk melakukan pembicaraan rahasia, makanya mereka itu tidak melakukan sedekah. Jadi Ali bersedekah pada waktu itu memang karena Ali doang yang mau melakukan najwa. Bisa jadi yang lain itu tidak mau melakukan najwa. Maka jangan katakan yang melakukan najwa itu yang mukmin sejati, yang tidak itu yang munafik. Bisa jadi yang lainnya itu tidak melakukan sedekah disebabkan karena nggak ada najwa. Paham maksudnya? Paham. Wa qauluhu ihtajja, lagi berdalil dengan ayat yang lain. Ihtajja Abu Muslim al-Mani bi qouli ta'ala la ya'tihi ay la ya'til Qur'an al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an itu tidak datang kepadanya itu kebatilan min baini yadayhi wala min khalfihi. Kalau nusikha ba'dahu, kalau kita nasak sebagian Al-Qur'an ayatnya, la taqarraqa ilaihi al-butlan. Berarti di sana ada yang batil dong, karena dia dinasak kan? Berarti ada yang batil. Sementara Al-Qur'an itu kan enggak ada yang batil. Ini kalau antum artikan yang dinasak itu batil. Akan tapi batil sama ibtal itu berbeda. Wa ajabal musannif tab'anil hasil anna dhamir li majmu'il Qur'an la ya'tihi, ha itu domin majmu'il Qur'an, semua Al-Qur'an itu yang la ya'tihi min baini la ya'tihi al-batil min baini yadayhi, semuanya, bukan sebagian. Wa majmu'ul Qur'an la yunsa ittifaqan, dan semua Al-Qur'an itu secara menyeluruh itu tidak dinasahkan secara sepakat. Nah, dan kita juga punya kaidah dalam usul fikih mengatakan al-a'ammu la yadullu 'ala al-akhas. Sesuatu yang umum itu dia tidak semerta-merta menunjukkan kepada sesuatu yang khusus. Atau dibalik juga, yang khusus itu tidak semerta-merta menunjukkan kepada yang umum. Wajib bil mahsul annal murada, yang dimaksud anna hadzal kitab la yataqaddamu min kutubillahi ma yubtiluhu wa la yatihi min ba'dihi ma yubtiluhu. Jadi kata Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul, jawaban daripada bantahan Abu Muslim di sini itu adalah yang dimaksud dalam ayat itu adalah la yatihil Quran itu adalah la yataqaddamu, tidak ada yang mendahulunya min kutubillah, dari kitab-kitab Allah, ma yubtiluhu, itu yang membatalkannya. Jadi tidak ada sebelumnya yang membatalkan Al-Qur'an, dan tidak akan ada juga setelahnya yang membatalkan Al-Qur'an. Itu maksudnya la yatihil batil min baini yadihi wala min qalbihi. Wajib rumah, dan menjawab juga selain daripada keduanya, selain Imam Al-Armawi sama Al-Razi. Bi anna naskha ibtal. Nasakh itu kan ibtal, membatalkan. La batil, bukan batil. Ibtal sama batil itu berbeda. Kalau batil itu ghairu sahih. Kalau ibtal itu yang enggak memberlakukan lagi, itu namanya ibtal. Kalau batil itu enggak sahih, maka berbeda. Dan pada nasa ini fa innal batil diddal haq, karena batil itu lawanan daripada kebenaran. Memang kalau batil itu enggak ada dalam Al-Qur'an, akan tapi kalau ibtal itu ada, itu pada nasa ini, itu ibtal. Oke, selesai. Lanjut. Ada yang ditanyakan? Mana? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Kita pintar semua. Kita sudah 3 pintar pasti. Semua sampai. Ya. Oh, lah. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan naskhul wujub qabla amal. Bagaimana hukum diperintahkan, akan tapi sebelum dikerjakan dihapus. Tidak usah dikerjakan. Misalkan saya mengatakan sholli ba'dal ghurub. Salatlah nanti setelah terbenam matahari. Kemudian nanti jam 7 sore sebelum terbenam saya mengatakan la tusolli, enggak usah salat. Bagaimana kayak gitu? Itu kan kita menasak sebelum dikerjakan. Bagaimana hukumnya? Qala as-salisatu al-mas'alatu salisah yajuzu naskhul wujub qabla al-amal. Imam Bedawi di sini mazhabnya boleh kita menasak
kewajiban itu sebelum dikerjakan. Khilafan lil Mu'tazilah. Mu'tazilah berbeda lagi, la yajuz. Jadi dua mazhab di sini lagi. Lana, dalil daripada Imam Al-Baidawi, anna Ibrahim umira bizabhi waladihi. Ibrahim itu kan diperintahkan untuk menyembelih anaknya kan. Dalam ayat yang mengatakan ya abati, ini apa ayatnya? Aron apa ayat? Ini aroni Fil manami an yasbab gitu. angka Bandung enggak tahu. Nah, udah itu ayatnya. Ya, lupa. Ya. Nah, kemudian apa kata Nabi Ismail? If alma ya abati if alma tukmar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan. Berarti ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu diperintahkan, tetapi dihapus. Kemudian dalil yang kedua itu inna haza lawal balaul mubin. Ini dalil bahwasanya menyembelih itu perintah. Kenapa? Al-bala itu nggak mungkin terjadi pada sesuatu yang tidak wajib. Pasti bala itu terjadi pada sesuatu yang wajib. Kenapa? Kalau ujian itu terjadi pada sesuatu yang bukan wajib, kan kita bisa nggak mengerjakan. Berarti kan bukan ujian. Nah, berarti yang namanya ujian itu pasti kita diwajibkan untuk mengerjakan. Makanya namanya ujian. Nah, berarti bala di sini menunjukkan bahwasanya perintah untuk menyembelih itu emang benar-benar perintah. Karena Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah ujian, berarti perintah. Kemudian yang menguatkan lagi yang ketiga, wa padainahu bizibhin azim. Dan kita ganti bizibhin azim itu dengan sembelihan yang besar. Nah, berarti di sini kalau memang Nabi Ibrahim itu benar menyembelih Nabi Ismail, lalu kenapa ada ganti? Berarti ada ganti, berarti yang diganti itu nggak ada, berarti dia nggak menyembelih, makanya diganti. Kalau emang Nabi Ibrahim itu menyembelih, berarti dia sudah mengerjakan perintah kan? Berarti nggak perlu ada ganti. Tapi di sini Allah mengganti. Berarti kalau Allah mengganti, itu menunjukkan bahwasanya berarti Nabi Ibrahim itu tidak menyembelih. Tetapi perintah menyembelih itu dihapus sebelum Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan. Ini 3 dalil daripada Imam Al-Baidawi yang mengatakan bahwasanya penyembelihan itu diperintahkan dan dinasakh sebelum dikerjakan. Kila, ini bantahan dari Ibnu Hasan mengatakan tilka binaan ala zanni. Maksudnya al-umurul lati tamassaktu, yang kamu menjadikan dalil ini, yang 3 ini, itu binaan ala zanni. Itu cuma karena zon Nabi Ibrahim doang yang mengira diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal kenyataannya kata Rasulullah nggak diperintahkan untuk menyembelih, akan tapi diperintahkan untuk muqaddimatiz zabah. Itu cuma persiapkan pisau apa doang, itu doang, cuma diperintahkan kayak gitu doang, nggak diperintahkan untuk menyembelih. Karena zonnya doang itu mengira bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih. Apa jawaban Imam Al-Baidawi? La yuhti'u zonmu. Zon Nabi itu tidak salah, iya kan? Nah, makanya berarti memang benar diperintahkan. Kenapa? Karena zon Nabi itu tidak salah, pasti benar. Kila dibantah lagi. Oke, kita terima zon Nabi itu tidak salah. Innahu imtasala al-amr. Berarti di sini innahu imtasala al-amr. Nabi Ibrahim itu sudah melakukan perintah, berarti menyembelih, tidak menyembelih. Fa innahu qata'a, maka Nabi Ibrahim itu sudah memotong leher Nabi Ismail. Fawassalahullah. Maksudnya ini fawassalahullah. Allah menyambungnya lagi. Maksudnya di sana Nabi Ibrahim itu dia sudah melakukan penyembelihan itu, dia mengerjakan perintah. Dia sudah memotong leher Nabi Ismail. Akan tapi setelah dipotong, fawassalahullah, Allah sambungkan lagi lehernya. Itu kata Hasan. Kan tapi bagus jawaban Imam di sini. Kulna laukana kazalik. Kalau memang Nabi Ibrahim itu sudah melakukan penyembelihan kayak yang antum katakan, lam yahtajja ilal tidak. Enggak butuh dong kepada pengganti. Kalau memang Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah, berarti enggak butuh dong ada pengganti. Akan tapi ada pengganti atau tidak? Ada. Berarti itu menunjukkan berarti Nabi Ibrahim belum melakukan penyembelihan, berarti belum melakukan perintah, makanya diganti. Qila lagi dibantah sama Qasam. Al-wahidu bil wahidi bil wahidi la yumar wa yanha. La yumar wa yunha. Al-wahid, wahid di sini itu adalah wahid asyakhs, satu orang. Jadi takdirannya begini. Al-wahidu bisyakhsi, al-wahidu ay asyakhsul wahid bil fi'lil wahid fil waqtil wahid gitu. Jadi asyakhsul wahid, wahid yang pertama itu asyakhs.
asyakhsul wahid, kemudian bil wahid itu bil fi'lil wahid, fil wahid itu fil waqtil wahid, la yumar wa yunha. Jadi satu orang, kemudian pekerjaannya satu, waktunya satu, gak mungkin dia itu diperintahkan sekaligus dilarang. Nah, seperti saya bilang, perintah sama larangan itu dia tanakut, bertentangan. La yajtami'an wa la yantafi'an. Apa jawaban daripada imam? Qul, nah boleh aja kayak gitu. Ya juzu